Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Loser. Bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali datang untuk memuji Tuhan. Amin. Nah, Loser mau mengajak kita berdoa ya sebelum kita memuji Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini kami boleh datang kepada Engkau, kami boleh menyembah dan memuliakan Engkau. Tuhan berkatilah ibadah pagi ini, kiranya ibadah ini boleh menjadi kekuatan dan pertolongan di dalam hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan waktu kami ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Loser mau mengajak kita sama-sama bernyanyi memuji Tuhan ya. Kita nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Kita buat gerakannya ya. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyi sama-sama ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Sekali lagi ya, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Loser mengajak kita kembali bernyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta
Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sesuai dengan rencanamu. Yang terkasih, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Langsung mengajak kita semuanya, ayo kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kami sungguh bersyukur Tuhan. Sungguh terima kasih anugerah-Mu yang sangat besar dalam hidup kami. Sepanjang tahun 2020 Engkau menyertai kami, memberkati kami, memimpin kami, menjaga dan melindungi kami. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kasih setia Tuhan tidak berkurang dalam hidup kami. Kami berterima kasih juga Tuhan, Engkau memimpin kami memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kami mau tahun yang baru ini, kami memiliki cinta kasih Tuhan, lebih sungguh lagi, lebih dalam lagi, lebih lebar lagi, lebih tinggi lagi, dan kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajari kami dan tolonglah kami, supaya kami mengerti akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami naikkan syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, tahun 2021. Nah, kira-kira apa impian, apa cita-cita, apa harapan adik-adik di tahun yang baru ini? Mungkin adik-adik berpikir ya, wih, tahun yang baru aku mau baju baru, aku mau tas baru, aku mau apa lagi? Mau sepeda baru, mau apa lagi? Mungkin banyak ya, banyak impian kita, banyak harapan-harapan kita di tahun yang baru ini. Apalagi ini sudah berdekatan dengan Hari Imlek, pasti semuanya udah menanti sekali ya. Nah, adik-adik yang terkasih, tentu saja di tahun yang baru kita semuanya mengharapkan dapat sesuatu hal yang baru. Dan adik-adik yang terkasih, kita semuanya pasti ingin tahun 2021 ini kita bisa lebih bagus lagi, lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya, ya kan? Ingin lebih pintar, lebih bijak, lebih pandai, lebih disayangi oleh orang tua, oleh semua orang, dan terlebih diberkati oleh Tuhan. Benar begitu? Ya, kiranya itu menjadi doa kita semuanya ya, adik-adik yang terkasih ya. Adik-adik yang terkasih, Yesus di dalam kehidupannya waktu dia masih menjadi anak-anak, firman Tuhan katakan kepada kita bahwa Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Itu Yesus. Dia makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan bertambah besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, adik-adik yang terkasih, kiranya ini pun juga menjadi doa kita dan harapan kita di tahun yang baru ini. Amin. Biar di tahun yang baru ini kita bertambah hikmat, bertambah besar, bertambah tinggi. Mungkin ada adik-adik yang bercita-cita, wah Tuhan, tolong saya supaya aku bisa bertambah tinggi,
bertambah gemuk, bertambah cantik, bertambah ganteng. Nah, adik-adik yang terkasih, jangan lupa harus bertambah cinta kasih kita kepada Tuhan. Kita makin dikasihi oleh Tuhan, makin dikasihi oleh manusia, papa, mama, saudara-saudara, dan semua orang. Amin. Nah, kalau seperti itu, apa yang harus kita lakukan supaya bisa menjadi orang yang lebih baik, supaya bisa menjadi orang yang lebih bijak, orang yang lebih disukai, disayangi oleh Tuhan? Nah, adik-adik yang terkasih, hari ini langsung mengajak kita untuk melihat seekor binatang kecil. Apakah itu? Adakah adik-adik yang bisa menebaknya? Siapakah binatang kecil itu? Di dalam Alkitab kita ada mencatat ada 4 ekor binatang kecil yang bijak. 4 ekor yang kecil, namun mereka sangat dipuji. Nah, hari ini Lause akan mengajak kita untuk membahas tentang apa ini yang kecil-kecil biasanya. Biasanya kita show-show, biasanya, oh ini gajah, ini apa lagi? Iya, semut, iya kan? Gajah dengan semut, mana yang paling besar? Tentu saja gajah besarnya. Sedang semut kecil kali. Nah, di manakah kita menemukan semut? Pasti di mana-mana ya. Di mana-mana kita pasti nampak semut. Ada makanan, pasti ada semut. Ada apa lagi? Ada minuman yang manis-manis, pasti ada semut. Di mana? Pokoknya di mana-mana selalu kita nampak semut itu. Adik-adik terkasih. Tapi yang anehnya, binatang kecil ini, yang kecil, yang lemah, kita hanya gini aja udah langsung mati ya. Tapi firman Tuhan katakan kepada kita manusia, kita harus belajar dari semut. Wow, gimana caranya? Kok kita manusia disuruh untuk belajar kepada semut yang kecil ini? Nah, ini ada yang terkasih. Pada zaman dahulu, saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar, hewan hidup di hutan. Burung dan serangga paling menikmati musim ini. Dan tentu saja, tak kesulitan mencari makanan. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi. Oh, sungguh hari yang indah. Lalala, ku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-kata lagunya. Tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuatnya, dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dan suara siapa itu, dia segera melompat tinggi ke cabang pohon. Dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbaris seperti tentara. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon. Belalang melompat ke tanah dan kebingungan sambil melihat barisan semut itu menghilang. Aku tak pernah melihat semut ini. Mereka selalu bekerja. Tepat saat itu, dia melihat seekor semut mendatanginya. Semut itu mencoba membawa biji yang lebih besar dari badannya. Saat akan melewati belalang, semut itu menjatuhkan biji yang dia bawa. Sebenarnya dia perlu istirahat. Belalang menatapnya dengan mata hampa. Apa kau pindah ke suatu tempat? Bukan. Jangan bilang kalau bakal datang bencana. Apa itu alasan kau melarikan diri? Bukan. Kalau begitu boleh kutanya kau sedang apa? Kami membawa makanan ke sarang kami. Oh begitu, kalian pasti menunggu banyak tamu malam ini. Kami menyimpan makanan untuk musim dingin. Kau menyimpan makanan untuk musim dingin? Untuk apa? Dan selain itu, kenapa buru-buru? Musim dingin masih lama, bersenang-senanglah, nikmati saja musim panas ini. Jika begitu, apa saranmu untuk menghadapi musim dingin? Aku yakin kita akan bisa mencari cara bersenang-senang, jangan khawatir. Kau hanya memikirkan kesenangan saja, nanti kami makan apa?
Aku akan pikirkan saat musim dingin tiba nanti. Sekarang musim panas dan ada banyak yang bisa dimakan. Semut itu sudah muak mendengar omong kosong belalang dan mencoba menggendong biji yang dibawanya. Aku harus mengejar teman-temanku. Apa kau mau bantu taruhkan biji ini di punggungku? Penyanyi dan seniman sepertiku tidak boleh membawa beban berat. Setelah mendengar jawaban belalang, semut menatap belalang dengan heran dan terus mencoba menggendong biji itu. Kurasa aku bisa membantumu sedikit. Belalang mengangkat biji yang besar itu dari tanah dan menaruhnya di punggung semut. Semut berterima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Sungguh usaha yang sia-sia. Musim panas berlanjut, dan para semut terus membawa makanan ke sarang mereka. Sementara itu, belalang terus makan, berjalan-jalan, bermain biola, dan bernyanyi. Akhirnya musim dingin tiba. Suatu pagi, saat semut bangun, mereka melihat keluar sarang dan melihat semuanya tertutupi salju. Semua semut kecil mengkhawatirkan hewan lain yang kedinginan, membeku, dan lapar. Di samping itu, karena semua tanaman tertutup salju, belalang belum makan apapun selama berhari-hari. Dia menggigil, tenaganya hilang, dan tidak bisa bermain biola atau bernyanyi. Dengan susah payah, dia mencoba berjalan di atas salju. Tiba-tiba dia berpikir tentang hari-hari musim panas. Hari-hari itu sangat menyenangkan. Di mana-mana ada makanan. Perutku kenyang, aku selalu bahagia. Saat itu dia mengingat semut. Dia membawa makanan ke sarangnya sepanjang musim panas. Kemudian dia menyadari kalau dia tidak suka ide ini. Dia mengejek semut selama musim panas. Dia bertanya-tanya apa semut mau membantunya. Dan sekarang cuaca terlalu dingin bagi belalang untuk berjalan. Ini bukan saatnya jaga gengsi. Aku harus menemukan sarang semut dan minta bantuannya. Dia berjalan lurus ke sarang semut. Dia berdiri di depan pintu dan berteriak. Apa ada orang di sana? Tolong bantu aku. Siapa itu? Dari dalam sarang dia mendengar keributan. Belalang menjawab dengan sisa tenaganya. Temanku semut, ini aku belalang. Tolong biarkan aku masuk. Setelah mendengar keributan itu, Ratu Semut mendekati semut kecil. Ada apa? Siapa yang butuh bantuan? Hanya belalang pemalas yang duduk bernyanyi sepanjang hari, ratuku. Kupikir dia lapar dan minta bantuan. Siapapun yang mendatangi pintu kita dan meminta bantuan tidak boleh kita tolak. Ratu dan semua semut lain mendekati pintu depan sarang dan membukanya. Belalang terbaring di salju karena sudah sangat lemah. Para semut segera mengangkat belalang dan membawanya ke dalam sarang. Belalang sehat kembali berkat kehangatan sarang semut. Mereka memberinya air dan makanan. Sekarang dia merasa jauh lebih baik. Belalang berterima kasih kepada ratu dan berjalan ke arah semut kecil. Aku sangat tidak adil kepadamu. Saat kau bekerja sepanjang musim panas, aku duduk dan hanya bernyanyi. Dan sebenarnya kau memperingatkanku, tapi aku tidak menganggap serius. Aku menyesalinya. Ini harusnya jadi pelajaran besar untukmu. Kami juga ingin bersenang-senang sepanjang musim panas, tapi kami harus memikirkan masa depan juga. Jika kami tidak mengumpulkan makanan selama musim panas, kami mungkin ada di posisimu sekarang. Belalang tinggal di sarang semut selama beberapa waktu. Dia kini jauh lebih baik dan lebih sehat. Saat tiba waktunya pergi, semut memberi makanan kepada belalang. Terima kasih atas segalanya. Kalian menyelamatkanku dan aku tak akan melupakannya. Dan aku tak akan bermalas-malasan lagi sekarang. Bisa aku minta tolong? Tentu, katakan saja apa yang kau inginkan. Saat musim panas, mungkin kau bisa belajar bermain biola dengan benar dan membuat hewan lain bahagia.
Adik-adik yang terkasih, kita sudah melihat luar biasa semua itu ya. Karena itu makanya di dalam Alkitab, dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 6 dikatakan kepada kita, "Hai pemalas." Nah, di antara kita siapa yang pemalas? Ayo. Nah, enggak lah, bercanda. Nah, dikatakan kepada kita bahwa, "Hai pemalas, pergilah kepada semut." Pergilah kepada semut. Pergilah kepada semut. Perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Kenapa kita harus memperhatikan kelakuan daripada si semut itu? Iya, tadi kita lihat bahwa si semut ini adalah si semut yang rajin sekali. Seringkali kita lihat bahwa semut itu selalu bekerja, kocak-kacir, bola-balik, terus kerja-kerja, mencari makanannya, lalu memindahkan makanannya, lalu mengangkat makanannya segala macam. Nah, tidak pernah kita melihat bahwa si semut itu malas, tidur-tiduran, tidak pernah. Dan karena itulah firman Tuhan katakan kepada kita ini manusia, kita harus belajar seperti semut, harus menjadi seorang yang rajin, Bahkan dikatakan bahwa si semut ini tidak ada kepalanya, tidak ada pemimpin, tidak ada pengawas, tidak ada komando atau komandannya. Tetapi si semut ini sekalipun tidak ada pemimpin, tidak ada ketuanya, tapi mereka selalu ligat di dalam bekerja. Bahkan dikatakan bahwa mereka selalu menyediakan makanan pada musim panas. Nah, ada yang terkasih, kalau musim panas enaknya bagaimana? Enaknya di dalam rumah ya. Enaknya kalau bisa ya hidupkan AC, lalu kita duduk di rumah, lalu tidur-tiduran. Enaknya gitu. Malas kita untuk keluar rumah, bukan? Tetapi di sini dikatakan bahwa si semut ini sekalipun musim panas sekali, sangat berkeringat, sangat panas, sekalipun berada dalam kondisi seperti itu, si semut ini terus bekerja. Dia kumpulkan makanan-makanannya supaya ketika musim hujan atau musim dingin terjadi, mereka masih ada makanannya. Terkasih, karena itulah kita mengatakan kepada kita bahwa, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak." Dan ini binatang kecil ini dipuji nih. Sekalipun dia adalah binatang yang kecil, yang lemah, tetapi dia menjadi orang yang bijak, bisa menyimpan, mengumpulkan bahan makanan di waktu musim panas, sehingga ketika musim hujan tiba, tidak bisa bekerja, mereka tidak kelaparan, tapi mereka ada persediaan, ada stoknya. Jadi adik-adik terkasih, ini yang harus kita pelajari. Menjadi orang yang bijak adalah menjadi orang yang senantiasa rajin bekerja, rajin belajar, rajin berdoa, rajin bersekolah minggu, rajin membaca Alkitab, rajin semua hal kita rajin pangkal pandai. Karena kita rajin membaca, belajar, maka kita menjadi pandai. Tapi rajin dalam segala hal. Misalnya saat rajin membantu orang tua, rajin mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan oleh orang tua kepada kita. Mungkin kita dipercayakan untuk mengerjakan cuci piring. Nah, kita harus mengerjakannya dengan baik. Nah, kalau dipercayakan untuk menjaga adik, ya kita harus melakukannya dengan rajin, melakukannya dengan baik. Lalu dipercayakan untuk menyapu rumah setiap hari. Ya, kita harus mengerjakannya. Jangan rajin main games ya, jangan ya. Main games boleh, tapi jangan sampai rajin kelewat betul. Itu udah salah. Jadi kita harus seimbang, oke? Jadi hal yang utama, hal yang merupakan tanggung jawab kita harus lakukan dengan baik, dengan setia. Dengan demikian kita akan dipuji Tuhan, dipuji oleh papa mama, sama seperti binatang kecil ini, semut ini, sekalipun dia kecil lemah, tapi dia dipuji-puji loh. Jadi kita harus rajin ya, rajin berdoa juga, rajin membaca Alkitab. Dengan rajin membaca, rajin berdoa, kita akan semakin mengenal Tuhan. Dengan kita semakin mengenal Tuhan, kita akan hidup takut akan Tuhan. Tuhan akan menambahkan hikmat, menambahkan kebijaksanaan kepada kita. Ada satu firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Jadi untuk menjadi orang yang bijak, untuk menjadi orang yang hikmat, ya kita harus takut akan Tuhan. Jadi dengan takut akan Tuhan, kita akan memperoleh hikmat, memperoleh
kebijaksanaan. Jadi adik-adik terkasih, mau jadi orang bijak? Nah, rajin dalam segala hal. Rajin berhubungan dengan Tuhan, rajin melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, dan rajin di dalam melakukan tanggung jawab kita sebagai anak murid di sekolah. Jadi dalam segala hal kita harus bersikap rajin. Amin. Jadi ini yang pertama yang kita pelajari. Yang kedua, kita akan belajar tentang kerjasama. Kita lihat semut-semut ini. Wah, luar biasa bukan? Mereka sangat bekerja sama. Tuhan mengajak kita harus belajar untuk bekerja sama dengan orang-orang yang di sekitar kita. Sama seperti semut itu. Wah, dia bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Sehingga ketika mereka bekerja sama, nah ketika ada kesulitan, ketika ada tantangan datang, mereka bisa mengalahkannya, mereka bisa menang. Nah, demikian juga kita, adik-adik terkasih, kita diciptakan oleh Tuhan bukan sendiri di dunia ini saja, tapi kita diciptakan oleh Tuhan untuk hidup bersama, hidup bekerja sama. Jadi kita harus bekerja sama dengan orang lain. Ada sesuatu makanan, ya kita harus bagi bersama. Ada sesuatu makanan, ada sesuatu yang enak, ada suatu pekerjaan, ya kita harus bagi bersama, kerja bersama. Oke, dengan demikian kita akan merasakan sukacita seperti yang dirasakan oleh semut-semut ini. Mereka sangat bersukacita kan? Nah, jadi adik-adik terkasih, jadi orang berkhidmat harus rajin, oke? Rajin. Kedua, ya kita harus saling berbagi. Apa yang ada pada kita harus bagikan kepada orang lain. Ada makanan, ya kita harus bagi loh. Bagi sama Koko, bagi saya sama Meme, atau sama Titi. Nah, kita harus bagi bersama. Oke? Jadi kalau ada pekerjaan, nah kita pun harus bekerja sama dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita. Oke? Jadi ini yang kita pelajari. Oke? Jadi inilah yang kita pelajari. Jadi kita baca sekali lagi ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amsal pasal 6 ayat 6. Sekali lagi kita bacakan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh memberkati adik-adik semuanya. Di tahun yang baru kita semuanya berkomitmen mau menjadi anak yang bijak, mau menjadi orang yang bijak, mau menjadi anak yang berkhidmat, disayangi Tuhan dan disayangi oleh semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur melalui firman Tuhan. Melalui cerita semut ini kami belajar untuk menjadi seorang yang rajin, seorang yang bijak di mata Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, berkati kami, supaya kami hari demi hari semakin lebih baik, semakin lebih memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa, kiranya di tahun yang baru ini Tuhan, kami memiliki cinta kasih yang lebih dalam lagi, lebih sungguh, lebih serius lagi kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan berkati kami, berkati papa mama, berkati lause-lause, berkati bangsa negara kami, berkati para dokter yang terus menjaga para pasien sampai hari ini. Melayani mereka sungguh tidak mudah Tuhan, tapi biarlah Tuhan berkati mereka semuanya. Berkati bangsa Indonesia kami, berkatilah dunia kami ini Tuhan, supaya kami bisa hidup baik, damai, aman dan sejahtera. Kami bisa menang dari COVID-19 ini dan kami bisa menikmati kehidupan yang baru lagi. Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami naikkan syukur. Amin. My
Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus hidup dalam aku. Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Terima kasih. Aktivitas hari ini adalah kita menghafal ayat firman Tuhan yang kita pelajari tadi, yaitu Amsal pasal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Oke, adik-adik terkasih, kita hafal rile, biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian dalam hidup kita. Kita simpan dalam hati kita dan kita lakukan. Amin. Cayo. Adik-adik yang terkasih, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Adik-adik yang terkasih, ibadah kita sampai di sini. Kiranya ibadah ini memuliakan nama Tuhan dan memberkati adik-adik semuanya. Adik-adik, cayo, biar di tahun yang baru ini kita semakin bersemangat memuliakan Tuhan, semakin semangat hidup di dalam Tuhan. Amin. Ayo, cayo. Dan Tuhan memberkati adik-adik semuanya. See you next week.